ini ternyata bukan hanya perasaan. Misalnya hati mengasihi gitu, itu hanya sebagian dari hati, karena ternyata di sini dikatakan hati adalah pikiran, perasaan atau emosi, dan tekad, masih ditambah hati nurani. Jadi hati itu ternyata di sini bukan kita mengandalkan hati nurani saja. Sering saya hanya mengandalkan perasaan atau hati nurani saya. Yang penting sesuai firman Tuhan dari Tuhan, hatinya Tuhan cukup. Ternyata Tuhan masih memberi otoritas kepada kita menggunakan pikiran. Jadi pikiranku pun ya harus diperbaharui oleh Tuhan. Tidak bisa pakai pikiranku yang lama, yang baik, pikiran logis, pikiran adil dan sebagainya, nggak bisa. Karena pikiran ini harus diganti pikirannya Kristus. Seperti saya ingat kesaksiannya Paulus, bahwa kami, katanya Paulus, kami memiliki pikiran Kristus, atau aku memiliki pikiran Kristus. Berarti Paulus itu mengalami pembaruan pikiran yang luar biasa, yang bagus, yaitu pikirannya Kristus. Bukan pikirannya Paulus yang jadi baik. Ini beda, jauh beda dibandingkan dengan kami memiliki pikiran Kristus. Artinya pikirannya sendiri itu disingkirkan, tidak diuangkan, tidak diberi kesempatan, tetapi pakai pikirannya Kristus. Ini memang perkara yang sangat dalam dan perlu latihan, perlu praktek. Oh Tuhan, semoga pikiranku diperbarui, emosiku ada emosi yang Kristus, bahkan sampai tekadku memilih pun adalah tekadnya Kristus. Seperti tekad pagi ini mau bangun, itu pun harus karena Kristus, tekadnya Kristus yang kita pakai. Amin. Haleluya. Ya, betul. Kita perlu memakai tekadnya Kristus. Tekad itu berasal dari ya, tekad emosi pikiran. Ya. Kemudian juga roh itu persekutuan intuisi dan hati nurani. Ya, hati itu ada di tengah-tengahnya antara jiwa dan roh. Nah, ini sesuai 78 ayat 8 mengatakan, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia rohnya. Di sini ada keterkaitan antara organ jiwa dan organ roh, ya, di mana hati ini juga bisa menggerakkan roh kita, ya. Kalau hati kita ini dingin, lembam, roh juga tidak akan bisa leluasa, ya, menguasai kita. Jadi sangat penting kita memperhatikan hati. Seperti dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, terpancar hayat atau kehidupan, ya. Karena itu kita hari ini mungkin sering mengatakan perlu melatih roh. Tetapi pagi hari ini Tuhan menerangi, ya. Kita perlu melatih hati kita, ya, supaya hati kita itu murni, ya, supaya itu bisa 1 Tesalonika 3:13 itu tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah, ya. Karena ini sangat penting bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan, ya. Nah, karena itu ya, melalui kita sering bertemu, bersidang, melalui kita sering berbaur, ya, satu sama lain saling menguatkan. Ini membuat hati kita senantiasa terjaga, ya, terjaga sehingga kita juga akan bisa hidup, Allah bisa hidup melalui roh kita. Amin. Amin.